Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat juga bagi kita semua agar diberi kesehatan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas permainan bola besar, yaitu mengenai permainan bola basket. Yang mana di sini kita masih dalam materi menganalisis strategi dan taktik dalam permainan bola basket. Yang pertama yaitu pola penyerangan, yang kedua yaitu pola pertahanan. Di sini sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, yang pertama yaitu pola penyerangan dalam permainan bola basket. Pola penyerangan itu sendiri merupakan suatu cara kita menyerang terhadap tim lawan agar kita bisa mendapatkan poin untuk atau bagi tim kita tersendiri. Di sini pola penyerangan terbagi menjadi 3, yaitu pertama pola penyerangan kilat atau fast break, yang kedua pola penyerangan bebas atau gerakan off the ball, dan yang ketiga yaitu pola penyerangan berpola atau pattern. Baik, di sini kita akan membahas satu persatu dalam pola penyerangan tersebut. Yang pertama yaitu pola penyerangan kilat atau fast break. Bisa kita lihat dalam gambar. Pola penyerangan fast break ini merupakan pola serangan yang mengandalkan kecerdasan atau kecepatan ketika lawan belum siap untuk membangun pertahanan. Dengan teknik ini kita hanya dapat melihat kelengahan pertahanan lawan yang terlalu fokus menyerang. Jadi pola penyerangan ini yaitu mengandalkan kecerdasan setiap pemain dan kecepatan juga setiap pemain. Jadi dengan teknik ini yaitu kita dapat melihat kelengahan tim lawan agar tim kita bisa fokus untuk menyerang. Lalu yang kedua kita akan membahas pola penyerangan bebas atau gerakan off the ball. Pola penyerangan ini merupakan pola yang mempunyai kebebasan dalam menentukan posisi dan memanfaatkan lebar lapangan. Dengan pola ini, tim lawan akan kesulitan memprediksi siapakah yang akan mencetak poin. Dengan pola ini harus memerlukan kekompakan dalam tim. Jadi dalam pola penyerang bebas ini sehingga pemain masing-masing dari pemain 1, pemain 2, pemain 3, pemain 4, pemain 5 yaitu bisa bebas dalam menentukan posisi dimanapun dia berada dan memanfaatkan semua lebar lapangan yang ada di pertandingan tersebut. Dengan pola ini, tim lawan akan kesulitan memprediksi siapakah yang akan mencetak poin. Nah, jadi tim lawan itu dengan pola ini bingung siapakah yang akan mencetak poin, ataukah nomor 5, nomor 4. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar. Jadi pemain 2 ini sebagai mengoper bisa ke tim 5, pemain 5, pemain 4. Nah, di sini mereka bisa bebas nomor 5 nomor 4 ini melakukan serangan terhadap tim lawan. Mereka bisa menusuk ke area bagian kanan dan juga bisa menusuk ke bagian kiri. Jadi di sini mereka bingung yang manakah yang akan menusuk ke area lawan. Jadi dengan pola ini itu memerlukan kekompakan satu sama lain. Nah, di sini kan ada pola penyerangan bebas. Maka di sini setiap pemain itu harus memerlukan kekompakan dalam tim agar bisa menciptakan posisi atau penyerangan yang baik. Lanjut. Yang kedua yaitu pola penyerangan berpola atau bisa disebut pattern. Pola penyerangan ini merupakan pola dengan mengatur pemain yang mempunyai tugas-tugas tertentu dan menguasai jalur-jalur pergerakan. Dengan pola ini mengandalkan kekompakan tim sangat tinggi. Jadi tadi kan
mengandalkan tim juga sangat tinggi, maka ini juga mengandalkan kekompakan juga sangat tinggi. Setiap pemain itu harus tenang dan tidak boleh terlalu individualis. Jadi pola penyerang ini bisa dikatakan setiap pemain itu mempunyai tugasnya masing-masing dan menguasai jalur pergerakan. Nah, jadi bisa kita lihat dalam gambar ini. Jadi dengan pola ini setiap pemain itu juga sama juga harus mempunyai kekompakan tim sangat tinggi. Jadi pelatih itu setiap pemain mempunyai tugas-tugas untuk menyerang atau bisa menciptakan poin kepada area tim lawan. Jadi di sini pemain itu tidak boleh tergesa-gesa dan harus mempunyai ketenangan dalam setiap pemain. Tidak boleh terlalu individualis. Maka di sini setiap permainan itu harus mempunyai kekompakan. Jadi agar tim tersebut bisa melakukan serangan yang berpola. Jadi oleh pelatih itu diatur penyerang ini sangat berpola. Jadi nomor 3, nomor 2 itu sudah diatur oleh pelatih untuk melakukan berpola dalam penyerangan. Nah, di sini bisa nomor 1 itu bisa menyerang ke arah depan. Bisa kita lihat nih ke arah depan sini. Nomor 2 mengoper ke nomor 1. Lalu nomor 5 ini berpolanya menusuk ke arah tim lawan. Ke nomor 5 ini ke daerah garis serang ini. Bisa juga nomor 3 melakukan berpola ke bagian kanan. Ini bisa kita lihat. Dan lalu nomor 2 ini maju atau ke area tim lawan sini. Maka di sini tim 2 bisa kita lihat analisisnya kan. Jadi nomor 4 itu mengoper ke nomor 2. Lalu nomor 2 ngoper ke nomor 1, lalu nomor 2 ini maju ke arah sini. Lalu tim sudah mendapatkan bola. Nomor 1 ini melakukan ke garis bundaran sini. Lalu nomor 2 ini melakukan operan. Sudah itu nomor 1 ini melakukan shooting ke tim lawan ini. Bisa juga mengoper ke nomor 5 shooting. Dan nomor 3 juga bisa. Si nomor 3 ini bisa kita lihat bisa melakukan shooting. Nah, di pada gambar ini nomor 3 ini melakukan shooting kepada ring lawan. Lanjut. Formasi serangan 1-3-1. Di sini kita memasuki ke berpola serangan 1-3-1. Nah, formasi ini merupakan formasi paling efektif dalam melakukan penyerangan karena formasi ini setiap pemain harus memiliki kecepatan dan kecerdasan dalam bergerak untuk menciptakan ruang kosong agar mendapatkan poin. Jadi pola penyerangan berpola ini bisa kita kembangkan dalam formasi serangan 1-3-1. Jadi formasi ini merupakan formasi paling efektif dalam melakukan serangan. Karena formasi ini setiap pemain memiliki kecerdasan. Nah, jadi di sini 1-3-1. Nah, di sini seorang pemain point guard. Nah, pemain tinggi nomor 1 ini 3-5-2 dan nomor 4 itu berada di area ring. Bisa kita lihat nomor 1 ini bisa mengoper ke nomor 2 pemain. Maka di sini nomor 1 juga bisa melakukan shooting terhadap ring lawan. Nah, nomor 1 ini dan nomor 4 ini merupakan sebagai bayangan atau sebagai sama saja melabui setiap pergerakan lawan. Lanjut ke formasi berpola 1-2-2 atau outman. Formasi ini digunakan jika seandainya dalam sebuah tim tidak mempunyai pemain tinggi. Pola ini mengandalkan kelincahan untuk melabui lawan. Beberapa teman menghalangi lawan untuk merebut bola dari satu tim. Nah, jadi apabila dalam formasi ini pemain atau tim tidak mempunyai pemain tinggi, maka bisa dilakukan dengan posisi 1-2-2.
Jadi setiap pemain ini bisa atau berposisi masing-masing itu mengandalkan kelincahan untuk melabui lawan. Bisa kita lihat 1-2-2. Nah, di sini kan tidak ada pemain tinggi. Maka di sini setiap pemain itu harus mempunyai fisik yang sangat prima karena di sini mengandalkan kelincahan untuk melabui lawan. Beberapa teman menghalangi lawan untuk merebut bola dari satu tim. Jadi dari 2, 3, 5, 4 ini bisa dikatakan untuk sebagai melabui lawan. Nah, jadi misalnya nih, tim lawan itu mempunyai pemainnya itu tinggi-tinggi. Nah, di sini mereka mempunyai pemain yang sangat sederhana atau tidak terlalu tinggi, maka setiap pemain masing-masing itu harus mengandalkan kelincahannya. Kan di setiap pemain bola basket itu harus memiliki pemain yang sangat tinggi, begitu tinggi, karena untuk shooting atau mendribling itu sangat enak lah atau baik. Nah, kalau tidak ada pemain tingginya untuk shooting kepada lawan untuk mendapatkan poin, maka di sini bisa kita gunakan formasi 1-2-2. Nah, mungkin 2, 3, 5, 4 ini bisa menghalangi tim satu ini untuk melakukan shooting kepada area tim lawan agar tim kita mendapatkan poin. Jadi 2, 3, 5, 4 ini untuk melabui. Nomor 1 ini sebagai shooting untuk mendapatkan poin. Nah, di sini nomor 1 ini kalau di luar garis lapangan ini, luar garis area penyerangan atau area bertahan lawan, itu bisa mendapatkan 3 poin. Nah, kalau 5, kalau di sini 4 itu mendapatkan 2 poin. Kalau langsung sini 1 poin. Baik, lanjut. Kita membahas formasi berpola 2-3 atau refresh. Formasi ini digunakan ketika lawan menjaga ketat, maka formasi ini paling baik untuk melakukan penyerangan terhadap lawan. Nih, maka formasi ini paling baik untuk melakukan penyerangan terhadap lawan. Nah, jadi formasi yang baik di sini kan ada 3 pemain untuk penyerangan oleh pelatih. Bisa lihat kita dalam gambar nomor 4. Nomor 4 ini kalau dijaga ketat bisa ngoper ke nomor 3. Nah, lalu nomor 3 juga bisa mengoper 1, bisa mengoper nomor 3, bisa juga nomor 4. Apabila nomor 2, nomor 5, nomor 2 ini buntu, maka kita bisa melakukan nomor 4 ini shooting ke area ring lawan tersebut. Di sini yang pertama yaitu pertahanan zonal defense. Pertahanan ini dengan melakukan penjagaan tidak fokus pada satu lawan, tetapi pada satu area atau zona posisi masing-masing. Jadi dalam posisi ini itu tidak terlalu fokus untuk satu lawan satu, melainkan fokus terhadap tugasnya atau zonanya masing-masing. Lalu man to man defense. Posisi ini melakukan penjagaan 1 lawan 1 terhadap pemain yang memiliki posisi dan kondisi fisik yang kuat. Maka tadi sebaliknya, di sini kan zona defense tidak terlalu fokus dalam menjaga satu, tetapi fokusnya itu terhadap area zonanya masing-masing. Maka kalau di sini ini antara kombinasi zona defense dan man to man defense. Kalau man to man defense itu menjaga 1 lawan 1 terhadap pemain. Jadi kalau zona defense ini man to man defense ini bisa dikatakan misalnya ada 5 pemain nih. Nah, mereka itu bisa fokus terhadap 1 lawan 1. Jadi penjagaannya sangat ketat dalam man to man defense. Dan di sini juga man to man defense harus memiliki kondisi fisik yang sangat kuat atau prima untuk dalam penjagaan atau pola pertahanan ini. Nah, di sini kita akan membahas juga posisi pemain basket. Yang pertama itu point guard. Point guard itu sering disebut sebagai pemain 1 atau posisi pemain yang paling mendapat sorotan atau disebut sebagai playmaker. Sebagai playmaker itu sebagai pengatur serangan
di dalam sepak bola itu seperti gelandang. Lalu yang kedua itu shooting guard. Shooting guard itu posisi pemain yang kedua. Ya, ini seorang guard. Guard itu penjaga yang biasanya bertugas untuk mengisi area perimeter line saat tim melakukan ofensif, bukan defensif. Kalau ofensif tuh melakukan dekat line itu dekat garis terbuka, ofensif. Tapi tetap melakukan bertahan. Lanjut small forward. Small forward ini sebagai posisi pemain 3. Pemain ini memiliki kemampuan shooting yang bagus. Posisi pemain ini diperankan oleh pemain yang memiliki insting baik. Nah, jadi small forward ini sebagai dari kan point guard itu sebagai playmaker. Nah, maka point guard ini mengoper ke small forward sebagai penyerangan. Kalau di dalam sepak bola itu ya seperti striker sih. Small forward. Small forward itu sebagai penyerangan tim atau untuk melakukan shooting agar tim kita mendapatkan poin. Jadi dalam small forward ini harus memiliki pemain itu insting yang sangat tinggi. Bisa shooting di luar lapangan atau mungkin juga bisa di tengah-tengah lapangan agar shooting itu yang baik. Kalau di luar lane tersebut kan itu mendapatkan 3 point. Jadi di sini small forward ini sangat diperlukan. Jadi yang selanjutnya ada power forward. Power forward itu pemain yang bernomor 4 atau pemain yang bermain sangat dekat dengan ring basket baik dalam posisi menyerang ataupun bertahan. Jadi pemain ini sangat dekat dengan ring untuk menjaga atau ring menyerang untuk melakukan shooting dekat ring. Maka begitu sebaiknya dalam bertahan. Lalu selanjutnya yang kelima itu center, yaitu pemain 5. Pemain ini harus pemain tertinggi di tim atau big man, pemain besar. Pemain yang paling terlibat dalam permainan tim. Dia adalah pemain yang bertugas sebagai rim protector atau bisa shoot blocker yang bertanggung jawab untuk sektor defense. Nah, jadi pemain ini yaitu pemain serba bisa atau bisa terlibat atau berpengaruh dalam tim. Jadi bisa bertugas sebagai rim protector, shoot blocker apabila tim lawan itu melakukan shoot kepada tim kita, maka di sini center itu bertugasnya itu sebagai shoot blocker atau sebagai menjaga agar tim mereka tidak melakukan shooting kepada tim kita. Jadi center ini bisa juga bertanggung jawab untuk sektor defense. Jadi sektor defense itu di area tim kita itu pemain ini paling sibuk agar tim kita tidak kebobolan lah intinya. Lanjut, kita juga membahas zona pertahanan. Zona defense pertahanan 2-3. Formasi ini dapat diandalkan untuk meredam serangan lawan seperti center dan point forward. Formasi ini seorang defender mampu menutup arah passing yang bisa masuk ke area tim kita. Jadi bisa kita lihat di sini berwarna biru itu merupakan tim lawan. Pemain 1, pemain 2, pemain 3, pemain 5, pemain 4 itu merupakan tim kita. 2, 3. Jadi formasi ini diandalkan sebagai pereda serangan lawan. Nah, di sini 2-1 ini sebagai pemain depan. Nah, di sini oleh pelatih bisa digunakan pertahanan itu 3 orang. 3, 5, 4. Nah, seorang defense oleh pelatih itu ditetapkan 3 orang. Agar seorang penyerang
tim lawan itu tidak bisa melakukan shooting terhadap tim kita. Bisa kita lihat, nah di sini nomor 4 bisa menjaga nomor 2, zona defense. Nomor 5 bisa menjaga nomor 4, nomor 3 bisa menjaga nomor 3. Nah, di sini kombinasi antara zona defense dan man to man defense itu sangat berlaku dalam zona pertahanan. Lanjut. Zona pertahanan 2-1-2. Formasi ini digunakan ketika menghadapi lawan yang lemah atau di bawah tim kita. Dalam mengelola bola, pola pertahanan ini juga baik untuk melawan tim menggunakan penyerangan berpola. Jadi formasi ini yaitu ketika kita menghadapi tim lawan itu yang di bawah level kita. Jadi 2-1-2. Jadi tadi kan zona 2-3 itu apabila tim itu sangat berat. Nah, maka di sini kalau menghadapi tim lawan yang lemah itu bisa kita gunakan dalam zona pertahanan 2-1-2. Bisa kita lihat dalam gambar ini yang titik-titik warna biru itu ya, merupakan tim lawan. 2-1-2. Nah, bisa kita lihat nomor 4 bisa menjaga nomor 2. Di sini juga kita bisa digunakan sebagai man to man defense dan juga zona defense. Jadi setiap pertandingan itu ya bisa digunakan zona defense maupun zona man to man defense. Di sini dari 2-1-2 itu zona pertahanan man to man defense. 3 musuh 3 atau 5 musuh 5 dan juga 5 bisa menjaga nomor 4. Dan maka begitulah pengaturan dalam zona pertahanan. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam materi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.